Yo bosku, happy weekend. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 2001. Seberapa kuat lab dewa? Pendiri Matahari Hitam. Bicara omong kosong. Setelah Richard mendengarnya, dia terkejut dan langsung menolaknya. Matahari Hitam telah dicabut oleh dewa pembunuh biasa. Jadi semua anggota sudah mati. Kok masih bisa muncul? Tidak. Dia menyebut dirinya apa? Pendiri Matahari Hitam. Richard segera menyadari ada yang tidak beres. Pendiri Matahari Hitam. Oke, biarkan dia segera masuk. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah hitam datang. Jika Ye Junlin ada di sini, dia akan mengetahui bahwa orang ini adalah orang yang meniru dan menyalahkannya. Dan dia telah bertarung satu sama lain di Gunung Tiandang. Kamu adalah pendiri Black Sun. Richard bertanya dengan curiga. Bukan aku, itu tuanku. Dia juga memintaku untuk datang kepadamu. Jawab pria itu. Siapa tuanmu? Mengapa Anda mengatakan bahwa Black Sun didirikan oleh Anda? Richard mengajukan pertanyaan tajam secara langsung. Tuanku adalah dewa jahat awan api. Hei! Mendengar nama itu, semua orang yang hadir tersentak. Termasuk Richard. Itu adalah Raja Iblis hebat, generasi dewa jahat. Ini adalah tanda tuan untuk membuktikan identitasnya. Pria itu menyerahkan sebuah kotak kepada Richard. Setelah Richard dan bawahannya membuka kotak itu, mereka mempelajarinya cukup lama. Mereka semua mengangguk. Ini benar-benar dia. Richard mengendalikan informasi tentang dewa jahat awan api. Oleh karena itu, identitas dewa jahat Huoyun akan segera ditentukan. Tetapi saat ini Richard mengerutkan kening, dan dia tampak bingung. Tapi saya punya pertanyaan. Pertanyaan Richard sebenarnya sama dengan pertanyaan Ye Junlin. Mengapa dewa jahat Huoyun melakukan ini? Mengapa membuat matahari hitam? Mengapa Anda mencari dia sekarang? Pria itu tersenyum. Tuan sudah memikirkannya. Dia memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Apa? Pria itu melangkah maju dan membisikkan sesuatu di telinga Richard. Setelah mendengarkan, Richard tersenyum. Begitu. Saya mengerti. Lord Firecloud Tulhu ingin bekerja sama dengan saya, kan? Benar. Oke, tidak masalah. Saya percaya ketulusannya. Selamat bekerja sama. Black Sun yang asli telah bermitra dengan Lab of the Gods. Akan ada perubahan baru di masa depan. Tidak heran Lord Evil God tidak muncul sebelumnya, karena saya pikir saya tidak cukup memenuhi syarat. Sekarang saya telah menjadi inti dari laboratorium dewa. Dia muncul untuk bekerja sama dengan saya. Hahaha. Richard menertawakan sendiri. Ternyata aku ada di matanya sebelumnya. Di sini, mereka berada di level yang sama dengan ikan dan udang kecil di Dongdao. Itu hanya bisa digunakan sebagai umpan meriam. Sisi lain, Ye Junlin dan orang biasa membunuh dewa masing-masing. Sekarang, dewa pembunuh biasa telah berhasil menyedot semua perhatian untuknya. Bisa sampai ke Richard dan Lab of the Gods. Tapi berbeda dengan matahari hitam. Lab of the Gods terlalu kuat dan misterius. Sejauh ini, tidak ada yang mengatakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang pasti tentang laboratorium para dewa. Richard sendiri sangat kuat. Pada saat itu, dia hanya juru bicara lab dewa. Dan terus terang, dia adalah seorang tugas. Semua memiliki kekuatan dan latar belakang yang begitu menakutkan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya laboratorium dewa yang sebenarnya. Ada juga kerinduan akan laboratorium dewa oleh raja-raja judi Pulau Jingang. Di mata mereka, laboratorium para dewa adalah keberadaan paling kuat di planet ini. Ini bukan ibadah buta. Ini adalah daya tarik berdasarkan kekuatan terkuat. Sangat sulit bagi seorang Richard untuk menghadapinya. Dan dapat dibayangkan bahwa ada banyak kekuatan yang terlibat di laboratorium para dewa di belakang. Misalnya, kekuatan yang kuat seperti Biro Perisai Langit. Setelah Anda menyentuh laboratorium para dewa, itu akan memicu reaksi berantai. Dan Anda mungkin diblokir tanpa menyentuh pintu laboratorium para dewa. Yang lain, apa yang ada di lab para dewa? Berapa banyak yang kuat? Berapa banyak senjata canggih yang ada? Ini semua tidak diketahui. Yang paling penting adalah Ye Junlin tidak tahu bagaimana kekuatan tempurnya di depan lab dewa. Bab 2002, Tuan dari Dewa Pembunuh Biasa. Bagaimanapun, sama sekali tidak ada titik di mana ia dapat menghancurkan atau menghadapi laboratorium para dewa. Bahkan Richard dan kekuatannya sendiri bermasalah. Belum lagi eksperimen para dewa. Jadi untuk Richard dan laboratorium para dewa, Ye Junlin pasti tidak bisa langsung tersapu seperti matahari hitam. Hadapi mereka dan belajarlah untuk saling mengenal. Dapatkan Richard terlebih dahulu, lalu singkirkan kekuatan yang relevan.
dan kemudian berurusan dengan Lab of the Gods. Kalau begitu, Tuan Ye, saya akan kembali ke China dulu. Kemana Anda akan pergi selanjutnya? Tanya Dewa Pembunuh biasa. Ayo kumpulkan beberapa teman dan saudara lama dulu, lalu buat rencana jangka panjang. Ye Junlin tersenyum. Oke, Tuan Ye, jika Anda membutuhkannya, katakan saja padaku. Dewa Pembunuh biasa kembali ke Daxia. Kali ini, dia kembali dengan itikat baik. Daxia menerima berita lebih awal, dan ribuan orang menyambut kedatangan Dewa Pembunuh biasa. Di era kekurangan pahlawan ini, dia mengejutkan waktu. Orang biasa yang membunuh Tuhan dengan senang hati menerima semua ini. Menerima pemujaan dan kekaguman semua orang. Bahkan Tian's Mansion dan klan Baolong datang. Bahkan 7 dewa jahat datang untuk berterima kasih kepada mereka. Terima kasih kepada Dewa Pembunuh biasa untuk membalaskan dendam tuan mereka. Li Ziran, Wen Lei dan Zhou Nanyan semuanya datang. Selama waktu ini di Tian's Mansion, mereka menerima bimbingan yang kuat. Kontrol kemampuannya sendiri telah melebihi 50 atau 60%. Jauh lebih banyak dari sebelumnya. Zhou Nanyan juga diterima sebagai murid magang oleh master hebat dari Tian's Mansion karena bakatnya yang luar biasa, dan kekuatannya saat ini juga menakutkan sampai mati. Sekarang mereka dibawa keluar oleh Tian Chefu untuk berlatih. Ketika mereka mendengar kembalinya si pembunuh biasa, mereka juga ikut bersenang-senang. Namun, Junjun masih berada di Tian's Mansion. Dia tidak datang ke gunung untuk berlatih. Diperkirakan beberapa tahun lagi. Orang biasa melihat kerumunan dengan ekspresi yang rumit. Terutama ketika saya melihat Li Ziran dan yang lainnya. Dia ingin memberitahu mereka bahwa Ye Junlin masih hidup. Saya punya pertanyaan. Mungkin pertanyaan dunia. Seorang reporter mewawancarai Dewa Pembunuh biasa. Dewa Pembunuh biasa tersenyum. Oke, tanyakan saja. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kamu jelas telah dikalahkan dan terluka sebelumnya. Dan kamu juga diracuni. Mengapa kekuatanmu meningkat bukannya mundur? Seberapa jauh? Sungguh luar biasa. Ini memang pertanyaan semua orang. Itu pertanyaan Richard. Tidak ada yang ilmiah. Dewa Pembunuh biasa tersenyum dan berkata, sebenarnya, semua ini karena tuanku. Tuan. Hei. Semuanya tersentak. Di usia yang begitu tua bagi orang biasa untuk membunuh Tuhan, dia masih memiliki tuan yang hidup di dunia. Bukankah itu sama dengan peri tua? Dijelaskan. Tidak heran Dewa Pembunuh biasa masih memiliki kekuatan yang mengerikan setelah terluka parah. Selain itu, asal-usul Dewa Pembunuh biasa itu misterius, dan hanya setelah ditunjukkan bahwa itu menjadi legenda satu generasi. Sedikit yang mereka tahu bahwa tuan dari Dewa Pembunuh biasa sebenarnya adalah Ye Junlin. Ye Junlin telah membimbingnya dan membawanya ke alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski terpaut usia. Tapi di mata Dewa Pembunuh biasa, Ye Junlin layak menyandang gelar guru. Jawaban orang biasa yang membunuh Tuhan tidak bohong sama sekali, dan ada kekaguman di matanya. Keraguan di hati masyarakat terjawab. Tetapi pertanyaan lain muncul, siapa penguasa Dewa Pembunuh biasa? Melihat keraguan semua orang, Dewa Pembunuh biasa langsung menjawab, tuanku adalah seorang ahli dari dunia luar. Jika kamu tidak dapat melihatnya, jangan bertanya. Dengan kalimat seperti itu saja, informasi yang disampaikan juga menakutkan. Masih ada orang kuat yang duduk di musim panas yang besar. Siapa yang bisa menghentikan Daxia di masa depan? Sementara ini meyakinkan Richard. Itu juga mengejutkannya. Tampaknya air di Daxia lebih dalam dari yang dia kira. Kali ini, bom asap yang dilemparkan oleh Dewa Pembunuh orang biasa benar-benar menghilangkan keraguan banyak orang. Di sisi lain, Ye Junlin sedang menunggu di perbatasan Daxia. Dia sedang menunggu beberapa kenalan lama muncul. Bab 2003, selalu siap. Segera setelah itu, beberapa sosok muncul. Qinglong, Kirin, Macan Putih, Xuanwu, Suzaku. 18 penunggang kesengsaraan surgawi. Tentara terlarang penunggang naga. Tentara hantu. Langit dan bumi. Tentara 4 karakter kuning misterius. Ini dulunya adalah tim tak terkalahkan yang mengikuti Ye Junlin. Di tahun-tahun sebelumnya, mereka adalah pasukan yang tak terkalahkan. Bunuh sampai negara-negara besar takut dan buang baju besi dan baju besi mereka. Tapi setelah semua, waktu telah berubah. Sekarang kekuatan super prajurit keluar. Semua jenis teknologi, semua jenis eksperimen transformasi teknologi genetika berhasil. Tidak peduli seberapa kuat mereka di masa lalu, mereka hanya lebih kuat dari orang biasa. Jika mereka berada di medan perang hari ini, mereka akan menjadi umpan meriam. Oleh karena itu,
Di era seniman bela diri, Qinglong, yang dulunya adalah bawahan Ye Junlin yang paling setia dan kokoh, semuanya menghilang satu demi satu. Bukannya Ye Junlin tidak menggunakannya. Dia benar-benar tidak ingin mereka mati. Ini semua saudara dan saudarinya. Tapi Ye Junlin tidak akan menyerah untuk ini. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia menyembuhkan arogansi besar Daxia, dia juga diam-diam membimbing mantan rekan seperjuangan ini. Selama ini, mereka telah membuat lompatan kualitatif. Selain itu, di masa lalu, para pejuang Daxia semua berlatih seni bela diri secara kolektif. Mereka telah meletakkan dasar yang baik, dan sekarang mereka berada di bawah bimbingan Ye Junlin. Setiap orang maju dengan pesat. Keluarkan. Dan itu sudah dengan sendirinya. Pengumpulan begitu banyak orang adalah kekuatan menakutkan yang tidak bisa diabaikan. Alasan Ye Junlin untuk mengaktifkannya sederhana. Tidak peduli siapa itu di mata Qinglong. Orang-orang seperti Qinglong terlalu lemah dan telah tersingkir oleh era ini. Mereka hanya cocok untuk kamp pertempuran. Dan mereka tidak berguna dalam pertempuran prajurit dan negara adidaya saat ini. Tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Bahkan Richard orang-orang ini. Mereka tidak akan percaya bahwa dalam waktu yang sangat singkat ini, apa yang bisa dilakukan kelompok orang ini. Mereka tidak bisa melompat dari orang biasa ke orang kuat, kan? Itu sebabnya Ye Junlin mengaktifkannya. Kali ini, Ye Junlin bahkan tidak berani menggunakan tim super yang dia dirikan secara diam-diam dan Raja Barat. Bagaimanapun, mereka telah menggunakan orang-orang ini sebelumnya, dan mereka pasti akan meninggalkan petunjuk. Sekarang jika mereka diaktifkan, tidak dapat dihindari bahwa Richard dan yang lainnya tidak akan menemukan jejak. Jika diekspos pada saat itu akan sia-sia. Jadi orang-orang ini, Ye Junlin, tidak membutuhkan mereka. Dia memilih untuk menggunakan mantan orang Qinglong. Bos, kami tahu kamu masih hidup. Bagus sekali. Aku tahu itu kamu ketika aku mendengar berita itu. Qinglong dan yang lainnya menangis ketika mereka melihat Ye Junlin, dan segera bergegas dan memeluk mereka erat. Perasaan mereka berbeda dari Ye Junlin. Apakah itu orang-orang seperti Xiao Feng nanti? Atau Gemini terkuat, Zhong Qiyu dan tim rahasia yang dia dirikan? Mereka tidak bisa dibandingkan dengan hubungan Qinglong dengan Ye Junlin. Mereka lahir dan mati bersama. Saksikan pertumbuhan satu sama lain. Mereka lebih bisa dicium daripada saudara. Jenis yang dapat memberikan hidup mereka untuk satu sama lain. Sekarang aku mengingatmu. Apakah kamu siap? Ye Junlin bertanya sambil melihat ke arah kerumunan. Selalu siap. Qinglong dan yang lainnya berteriak histeris. Bos, ketika kami tahu bahwa kesenjangan dengan Anda semakin besar dan semakin besar, itu bahkan seperti kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Kami putus asa. Kami bersumpah untuk bekerja keras dan mati-matian. Kami akan mempersempit kesenjangan dengan Anda. Belum lagi betapa kuatnya, tetapi kami ingin mengikuti Anda sepanjang waktu. Tetapi kami tidak memiliki harapan. Sampai bos, Anda secara pribadi mengarahkan kami dan membawa kami ke jalan yang benar. Kami melihat harapan. Kami bekerja keras siang dan malam untuk meningkatkan diri, untuk mengingat kami hari ini. Qinglong dan yang lainnya memerah, dan mata mereka penuh dengan kekejaman. Ye Junlin tahu bahwa mereka pasti sangat menderita. Dia bahkan merasa sedikit tertekan. Aku mengumumkan kepulanganmu. Qinglong ada di sini. Kirin ada di sini. Bab 2004, Liziran Pulih. Qinglong dan yang lainnya benar-benar telah mempersiapkan hari ini terlalu lama. Keinginan mereka sangat kuat. Dia hampir mati beberapa kali selama kultivasinya, dan hampir mendapat masalah belasan kali. Mereka berlatih seperti orang gila. Hanya untuk bisa berdiri di depan Ye Junlin lagi dan mengikutinya ke dalam pertempuran. Mereka benar-benar menunggu hari ini. Sekarang saatnya aku mempekerjakan orang, dan tugasmu selanjutnya akan sangat berat. Kamu harus hati-hati. Jangan khawatir. Kami berjanji untuk menyelesaikan tugas. Kami bisa bertarung bersama Anda lagi. Qinglong dan yang lainnya sangat bersemangat. Ye Junlin tidak berbicara omong kosong, dan dengan cepat mengatur tugas untuk semua orang untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Ye Junlin pergi ke satu tempat. Sisi lain. Setelah melihat orang biasa membunuh Tuhan barusan, Liziran dan yang lainnya pergi ke tempat lain. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang aneh. Awalnya Wen Lei ingin mengusirnya. Tapi lelaki tua itu mengaku setengah abadi dan setengah hantu, dan dipercayakan oleh Ye Junlin untuk datang ke Liziran. Wen Lei mempercayainya. Dia mengesampingkan Liziran dan bertanya kepada Zhou Nanyan tentang situasinya. Sebenarnya, kematian Tuan Ye berhubungan langsung dengan ini. Kata setengah malaikat dan setengah iblis.
Hah? Wen Lei keduanya tampak terkejut. Sebenarnya, saya adalah orang lumpuh, atau saya telah dikutuk. Siapapun yang meminta saya untuk mengambil tindakan harus membayar harga yang sesuai. Saya bertanya kepada Tuan Ye apakah dia menanggung harga yang sesuai. Dia bersedia. Saat itu, saya sudah menduga bahwa dia akan mati, tetapi saya tidak bisa menyelamatkannya. Hei, sekarang saya hanya bisa membiarkan Nyonya Ye kembali normal. Kemudian, setengah hantu dan setengah abadi membantu Li Ziran untuk menyembuhkan. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang menyelinap ke sini dengan tenang. Mereka dikirim oleh Richard untuk menangkap mereka bertiga kembali. Kali ini, Richard mengirim 10 orang kuat untuk menangkap orang. Termasuk penghancur. Karena Richard bertindak hati-hati dan tahu bahwa Li Ziran kuat, dia harus menargetkan mereka dengan tepat. Mereka mengintai, mengawasi setiap gerakan, siap menyerang kapan saja. Setelah perawatan setengah abadi dan setengah hantu, Li Ziran terus berteriak. Seolah-olah setengah hantu setengah abadi telah secara paksa menarik hal-hal lain dari pikirannya. Mengapa teknologi modern tidak bisa bekerja, tetapi setengah malaikat dan setengah iblis bisa? Itu karena keajaiban sihir. Beberapa hal tidak dijelaskan oleh sains. Di mata setengah abadi dan setengah hantu, dia umumnya percaya bahwa ada orang lain dalam pikiran Li Ziran. Yang harus dia lakukan hanyalah menarik pria itu keluar. Setelah waktu yang lama, Li Ziran kembali normal. Setengah hantu setengah iblis berkeringat deras karena kelelahan, dan tampak lebih tua. Setelah membantu setengah iblis dan setengah malaikat, keduanya bertanya. Apa kabar, Ziran? Li Ziran mengusap kepalanya. Aku baik-baik saja. Ye Junlin. Wen Lei mengangkat nama itu dengan hati-hati. Apa yang terjadi dengan Ye Junlin? Li Ziran bertanya dengan cemas. Tidak, raja baginya. Pada saat ini, Li Ziran mengingat semuanya. Meskipun dia sebelumnya menganggap Ye Junlin sebagai musuh karena pengaruh kesadaran Su Zengji. Tapi dia ingat semuanya sekarang. Apa yang terjadi padaku sebelumnya? Bagaimana aku bisa membunuh Ye Junlin? Li Ziran menjadi gila. Wen Lei dengan cepat memberitahu Li Ziran semua yang terjadi. Kesadaran Su Zengji menyerbu otakku. Membentuk kesadaran balas dendam. Aku. Li Ziran tercengang. Tapi tidak ada yang penting. Ye Junlin sudah pergi. Sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa. Wen Lei menghela nafas. Junlin benar-benar hilang. Li Ziran bertanya. Senior ini menyaksikannya mati dengan matanya sendiri. Dan dia masih belum menyelamatkan tubuhnya. Ah. Li Ziran mengeluarkan suara yang menyedihkan, seolah ingin menembus hari. Pada saat ini, Destroyer memimpin 9 kekuatan tertinggi yang tersisa untuk muncul. Ya, Ye Junlin sudah mati. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri dan menghancurkan tubuhnya. Bab 2005, Li Ziran gila. Penghancur itu gila. Bukan hal baru bahwa dia membunuh Ye Junlin dan membubarkan tubuhnya. Karena itu, semua orang di kerajaan Perang Elang menganggapnya sebagai pahlawan. Destroyer menyebutkan masalah ini dengan kegembiraan di wajahnya. Sepertinya dia sedang mengingat hari itu. 9 master tertinggi lainnya memiliki ekspresi yang sama. Arogan, bercanda. Ketika datang ke kematian Ye Junlin, mereka bangga dengan Destroyer. Itu dia. Dialah yang membunuh Tuan Ye. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Setengah iblis setengah malaikat juga berteriak. Wen Lei dan Zhou Nanyan memandang 10 orang yang tiba-tiba muncul dengan terkejut. Tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Dia juga langsung mengaku sebagai orang yang membunuh Ye Junlin. Suasana tegang hampir pecah. Apa yang kamu lakukan di sini? Wen Lei bertanya dengan cepat. Takut sesuatu akan terjadi pada Li Ziran. Zhou Nanyan sudah berjaga-jaga. Lawannya agresif. Sang penghancur tersenyum dingin. Tentu saja aku akan membawamu kembali. Jangan berjuang. Kalau tidak, akhirmu akan sama dengan Ye Junlin. Mereka semakin bersemangat semakin banyak mereka berbicara. Dia tidak menyadari bahwa kulit Li Ziran di sampingnya telah berubah drastis. Destroyer mencibir dan berkata, kami membunuh Ye Junlin, yang nomor 1 di daftar Big Summer. Tidak ada yang bisa menghentikan kami di Big Summer. Kalian bertiga harus mengikuti kami. Destroyer dan orang-orang ini masih mengabaikannya. Jadi kali ini saya datang ke Daxia, hampir tidak bermoral. Kamu tidak tahu betapa menyakitkannya Ye Junlin saat itu. Terutama ketika aku membubarkan tubuhnya. Meskipun dia meninggal, aku bisa merasakan jiwanya menjerit. Sang penghancur masih mengingat adegan pembubaran Ye Junlin. Pada saat ini, Wen Lei, Zhou Nanyan, dan setengah hantu setengah abadi semuanya tercengang.
Dia menatap Li Ziran di sampingnya dengan tak percaya. Li Ziran sekarang penuh amarah. Seolah-olah iblis telah turun. Segera, penghancur dan yang lainnya juga menyadari perubahan pada Li Ziran. Mereka juga penuh dengan ketidakpercayaan dan keheranan. Karena mereka merasa terancam oleh Li Ziran. Ah! Tiba-tiba Li Ziran meraung. Matanya merah dan membunuh. Mati. Dia meludahkan kata dengan dingin dan kejam. Hei! Li Ziran benar-benar merobek orang di samping penghancur menjadi dua bagian. Darah memercik. Ya ampun. Semua orang tercengang. Anda harus tahu bahwa 10 orang yang dikirim Richard kali ini semuanya sangat kuat. Bahkan jika 9 lainnya sedikit lebih lemah dari Destroyer, mereka tidak jauh lebih lemah. Tapi itu benar-benar terkoyak oleh pewarnaan Prem. Ini. Bunuh. Li Ziran menjadi gila dan mulai membunuh. Meskipun yang lain telah bereaksi. Tetapi pada akhirnya, dia masih selangkah lebih lambat, dan tertembak di kepala oleh tinju Li Ziran. Fisik. Orang-orang yang sangat kuat ini rapuh seperti semangka di depan Li Ziran, dan mereka terkoyak dengan satu pukulan, dan jus terciprat. Terkejut. Semua orang tercengang. Terutama Destroyer dan yang lainnya, menyaksikan rekan satu timnya dibunuh secara brutal oleh Li Ziran 2 kali berturut-turut. Mereka menjadi gila. Apakah wanita ini sangat kuat? Apakah ini terlalu menakutkan? Meskipun Richard telah melakukan penilaian pertempuran pada ketiga Li Ziran sebelumnya, itu tidak begitu menakutkan, bukan? Apalagi Richard ditargetkan mengirim seseorang untuk ditangkap. 10 master teratas Destroyer cukup untuk dengan mudah membawa orang kembali. Tapi sekarang sepertinya sedikit berbeda. Pewarna Plum terlalu ganas. Tembakannya adalah blockbuster. Itu terlalu mengejutkan. Hentikan dia. Turunkan dia. Destroyer memerintahkan dengan cepat. 7 master lainnya bereaksi dan bergabung untuk menyerang Li Ziran. Li Ziran bahkan lebih panik membunuh semua orang. Kedua belah pihak bertengkar bersama. Penghancur juga melihat peluang, bergabung dengan kelompok pertempuran, dan memberikan pukulan fatal pada Li Ziran. Bab 2006, Li Ziran vs Penghancur. Selama waktu ketika Li Ziran berada di Tian's Mansion, dipandu oleh berbagai kekuatan, dia mungkin telah mengendalikan kekuatan mengerikan di tubuhnya. Tidak seperti sebelumnya, hanya melalui kemarahan untuk melepaskan kekuatan. Meskipun kekuatannya kuat, sebagian energi tidak dapat digunakan, atau tidak terkonsentrasi, hilang, dan terbuang. Tapi sekarang, Li Ziran telah menguasai penggunaan kekuatan. Konsentrasikan semua kekuatan dalam satu titik. Boom. Di kamp musuh, ada juga orang yang mengandalkan kekuatan murni untuk makan. Dia dapat dengan mudah membalikkan kapal pesiar dengan kekuatannya. Pukulannya bertabrakan dengan pukulan Li Ziran. Saat berikutnya, noda darah tipis muncul di lengannya, dan kemudian lengannya pecah. Sepanjang jalan ke bahu, dan kemudian ke bagian tubuh lainnya, semuanya hancur dan meledak. Di bawah pukulan Li Ziran, orang ini dipukuli secara paksa. Kaget. Sangat mengejutkan. Bahkan setengah hantu setengah abadi tercengang. Kekuatan tempur Li Ziran terlalu menakutkan, bukan? Kuat. Terlalu kuat. Ini lebih kuat dari orang biasa untuk membunuh Tuhan. Selanjutnya, Li Ziran terus bertarung dengan para master digital. Yang menakutkan adalah Li Ziran memiliki kekuatan tertinggi, kecepatan tercepat, dan pertahanan paling menakutkan. Tidak peduli serangan macam apa yang dilakukan pihak lain padanya, dia tidak seperti apa-apa. Kelompok Destroyer akan putus asa. Bagaimana ini? Kekuatannya benar-benar hancur. Tidak bisa mengikuti orang lain. Tidak ada metode tubuh yang sangat indah. Kuncinya adalah dia kebal terhadap serangan apapun. Ini benar-benar bullying. Puff, puff. Secara bertahap, semakin sedikit orang yang berdiri di samping Destroyer. Satu persatu, mereka hancur berkeping-keping oleh Li Ziran. Boom, boom. Destroyer dan Li Ziran mulai bertarung. Penghancur melepaskan energi super, nyaris tidak mampu bersaing dengan Li Ziran. Hei! Destroyer melepaskan sinar super dengan kedua tangan. Itu adalah energi yang melarutkan mayat Ye Junlin saat itu. Boom! Tapi Li Ziran tidak takut sama sekali. Tidak hanya memblokir semua balok, tetapi juga melemparkan pukulan. Bang! Meskipun Destroyer memblokir pukulannya, dia masih mundur beberapa langkah. Lihatlah darah di mana-mana. Tidak ada satupun yang terkuat yang datang bersamanya yang tersisa. Semua mati. Misi ini gagal. Penilaian kekuatan tempur ketiga Li Ziran salah. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika dia menyimpannya, dia bahkan tidak bisa pergi. Hubungi markas. Bahaya, bahaya. Minta dukungan.
Lindungi aku agar tidak pergi. Destroyer mengaktifkan perangkat terbang dan segera melarikan diri. Sambil meminta dukungan. Kamu membunuh Junlin. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Li Ziran berubah menjadi kilatan petir dan segera mengejarnya. Richard tidak pernah membayangkan bahwa Destroyer akan mengirim sinyal meminta dukungan. Apakah sesuatu terjadi? Richard tahu bahwa Destroyer adalah orang yang tidak pernah menunjukkan kelemahan. Begitu dia menunjukkan kelemahan, situasinya mungkin lebih serius daripada yang dia katakan. Richard terkejut, dan segera memerintahkan lab para dewa di Daxia untuk mendukung Destroyer. Buzzing. Drone-drone itu berangkat lebih dulu, dan kemudian para power user yang tersembunyi di Daxia pergi satu persatu. Setting Destroyer mirip dengan Superman. Kekuatan dan kecepatan adalah yang utama. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa Li Ziran lebih cepat darinya dan menyusul dalam sekejap. Bum bum bum. Tetapi pada saat ini, drone muncul dan mulai membombardir Li Ziran. Mengambil keuntungan dari kungfu ini, Destroyer segera melarikan diri. Li Ziran dengan cepat menghancurkan semua drone. Ketika dia ingin mengejar lagi, seseorang muncul lagi. Meskipun pengguna listrik ini seperti pasta kertas di mata Li Ziran, mereka cukup untuk menunda waktu. Destroyer telah melarikan diri jauh sementara waktu telah berlalu. Mau menahanku? Mustahil. Destroyer mencibir. Bab 2007, Jalan Musuh Sempit. Ketika Li Ziran selesai membuang umpan meriam ini, dan kemudian pergi mencari perusak, dia tidak memiliki jejak. Aku pasti akan membalaskan dendam Ye Junlin. Semua orang yang terlibat akan mati. Li Ziran berteriak dengan marah. Pada saat ini, Wen Lei dan beberapa lainnya sudah menyusul. Ziran, apakah kamu baik-baik saja? Tenang, kamu baru saja mengerikan. Setelah Li Ziran tenang, dia berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku sudah kembali normal. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Kamu masih berduka. Wen Lei menghela nafas. Li Ziran tampaknya tenang, tetapi hatinya seperti letusan gunung berapi. Selanjutnya, dia akan mewarisi wasiat Ye Junlin dan mengikuti jalan yang diambil Ye Junlin. Dia memiliki kekuatan ini sekarang. Dan dia harus membalaskan dendam Ye Junlin. Tidak peduli seberapa kuat lawannya. Harus membunuh musuh. Dia harus menstabilkan Wen Lei dan yang lainnya terlebih dahulu. Jika tidak, jika dia memberi tahu mereka apa yang dia pikirkan, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi. Sisi lain, penghancur dipaksa oleh Li Ziran untuk pergi ke arah yang berlawanan. Dia hanya bisa pergi ke selatan. Dia cepat di pegunungan. Tetapi ketika mereka mencapai persimpangan segitiga, sesosok cepat muncul di sisi lain. Keduanya hampir bertabrakan. Keduanya juga berhenti tiba-tiba, saling memandang, dan saling memandang. Meskipun wajah ini Destroyer tidak tahu, tapi dia merasa sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Sang penghancur bingung. Ye Junlin juga tercengang. Setelah dia mengatur tugas untuk Qinglong dan yang lainnya, dia pergi ke selatan dan pergi ke Pulau Jingang untuk menemukan keluarga Raja Judi. Dia ingin bertanya kepada Richard apa sebenarnya yang mereka ambil di Daxia. Jadi dia pergi jauh-jauh ke selatan. Saya tidak berharap bertemu yang super kuat di sini, dan kecepatannya secepat kilat. Dia terkejut. Tetapi ketika dia berhenti, saling memandang dan melihat wajahnya dengan jelas, Ye Junlin bahkan lebih terkejut. Perusak. Penghancur yang bunuh diri dan membubarkan diri. Jalan musuh sempit. Anda dapat menemukan ini juga. Ye Junlin menunjukkan senyum di sudut mulutnya, secara bertahap menjadi gila. Memang benar ada jalan ke surga dan kamu tidak pergi. Dan tidak ada pintu ke neraka. Kamu pergi saja. Bukankah ini datang ke Daxia untuk mati? Destroyer bahkan lebih terkejut. Mengapa orang asing ini menunjukkan ekspresi seperti itu ketika dia melihat dirinya sendiri? Penghancur, kan? Ye Junlin berkata tiba-tiba. Ini membuat Destroyer semakin bingung. Bisakah pihak lain mengenali Anda? Siapa dia? Pemikir otak penghancur. Karena ini Daxia, tetaplah di sini selamanya. Suara dingin Ye Junlin terdengar. Pembunuhan. Penghancur sudah merasakan niat membunuh yang kuat. Pihak lain akan membunuhnya. Boom. Ye Junlin meninju Destroyer. Destroyer dikembangkan sampai batas tertentu dalam hal kekuatan, kecepatan dan otak. Adalah mungkin untuk menilai kekuatan dan arah kecepatan pukulan Ye Junlin. Semuanya ada dalam perhitungan otak supernya. Dia tersenyum menghina. Saya dapat memblokir pukulan dari Li Ziran yang gila barusan. Apalagi Anda. Penghancur tampak bangga, dan dia benar-benar mengabaikan Ye Junlin. Boom. Pukulan ini terlalu lambat menurutnya.
Dia memprediksi apa saja. Kekuatan, kecepatan, sudut. Semuanya dalam perhitungan yang tepat. Pukulan ini memukulnya seperti gelitik, tanpa membahayakan sama sekali. Jadi dia tidak bersembunyi. Melihat bayangan tinju di retina semakin besar, dia tidak panik. Bukan karena dia sombong. Sebaliknya, otaknya telah berkembang sedemikian rupa sehingga dia berhati-hati untuk mati. Hanya saja benar-benar tidak ada ancaman baginya. Boom! Pukulan itu mengenai destroyer dengan kuat. Persis seperti yang dia hitung. Tanpa mematikan. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk menggaruk gatal. Lemah. Terlalu lemah. Apakah Anda ingin bunuh diri untuk ini? Terlalu lucu, kan? Boom. Tapi pada saat ini, raungan datang dari tubuhnya. Wajah destroyer berubah liar. Bab 2008, trik unik penelitian Ye Junlin. Pengecualian telah terjadi. Pukulan Ye Junlin pada destroyer memang tidak mematikan. Namun, setelah pukulan menembus ke dalam tubuh, kekuatan kedua yang menakutkan meledak. Bangkai di dalam destroyer. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pukulan Ye Junlin yang biasa-biasa saja mengandung pukulan kedua. Menghancurkan jaringan tubuhnya seperti orang gila. Tidak bagus. Destroyer mengerutkan kening, tidak hanya dengan kekuatan ganda. Dan yang ketiga. Boom. Crack. Suara seperti kacang datang dari tubuh destroyer. Dia juga mengeluarkan teriakan yang menyakitkan. Meskipun dia adalah satu-satunya orang yang sukses dalam eksperimen ciptaan Tuhan, bagaimanapun juga dia tetaplah manusia. Itu juga akan menyakitkan. Boom. Retak. Tidak. Kekuatan keempat. Bahkan ada sedikit kekuatan di dalamnya. Kekuatan 4 kali lipat meledak di tubuh destroyer, dengan panik menghancurkan organ dan jaringan tubuhnya. Bang bang bang. Beberapa kekuatan meledak di tubuhnya, dan lubang darah satu demi satu meledak. Mengerikan. Ah. Destroyer menjerit nyaring. Berbagai kekuatan diwujudkan oleh Ye Junlin selama pertempuran Pulau Pelabuhan Emas. Biarkan beberapa kekuatan tersirat dalam satu gerakan. Berbagai kekuatan ini dikompresi oleh Ye Junlin. Ini seperti bom yang membuat marah. Selama itu meledak, itu sangat kuat. Apalagi setelah masuk ke tubuh musuh. Itu meledak lapis demi lapis seperti progresif. Belum lagi daya mematikannya sangat kuat, bisa juga tidak terduga. Bahkan otak Super Destroyer tertipu oleh multi kekuatan ini. Biarkan dia dipukul keras oleh gelombang ini. Ah! Destroyer menjerit, dan dia memulihkan tubuhnya yang rusak dalam proses penyembuhan yang panik. Fisiknya telah mencapai batas tertentu, yang berbeda dari orang biasa. Dia pulih dengan sangat cepat. Bahkan organ dalam dapat pulih dan sembuh. Lebih buruk dari penyembuhan prajurit mayat hidup. Haha, mau sembuh? Tidak mungkin. Ye Junlin menggertaknya. Beberapa pukulan lagi. Bang bang bang. Berbagai kekuatan terus membombardir tubuh destroyer. Ah. Destroyer benar-benar marah, dan dia dengan panik membombardir Ye Junlin dengan energi seperti seberkas cahaya. Tapi Ye Junlin tidak bersembunyi sama sekali, dan mengguncangnya dengan sepasang tinju. Bubarkan energi destroyer dan hancurkan semua sinarnya. Bahkan destroyer sendiri tercengang. Apa yang terjadi di sini? Saya baru saja bertemu dengan liziran yang mesum. Seperti orang gila. Serangan apapun tidak ada gunanya. Satu lagi sekarang. Benar-benar tidak kurang sesat dari plum dicelup. Bahkan destroyer membuat desahan seperti itu, yang menunjukkan betapa kuatnya Ye Junlin. Boom, boom. Selanjutnya adalah perebutan kekuasaan antara Ye Junlin dan destroyer. Penghancur mendorong kekuatan hingga batasnya. Kalau tidak, dia akan mati. Kekuatan murni Ye Junlin lebih kuat darinya, dan itu juga mengandung banyak kekuatan. Mengerikan. Richard merasa bahwa dia bertarung melalui chip di destroyer. Dia dengan cepat bertanya apa yang sedang terjadi. Bukankah Anda mengirim seseorang untuk menjerat liziran dan membiarkan destroyer melarikan diri? Mengapa Anda masih berjuang? Apakah Anda belum membebaskan diri? Hanya saja destroyer sangat kelelahan sehingga tidak ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan Richard. Boom. Ye Junlin membanting pukulan dari sudut yang tidak bisa diprediksi oleh destroyer. Kecepatan pukulan ini sekali lagi melebihi 8 kali kecepatan suara. Tidak peduli seberapa kuat otak destroyer, ia tidak dapat menangkapnya, dan tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dengan pukulan ini, banyak kekuatan meletus lagi. Kali ini, dada dan bahu destroyer meledak sepenuhnya. Boom! Pukulan lain menghantam wajahnya. Kekuatan ganda terus meletus, melukai otak destroyer, dan setengah dari wajahnya hilang. Kecepatan penyembuhan dan pemulihannya tidak bisa menandingi kecepatan kehancuran Ye Junlin.
Ye Junlin hanya ingin melihat seberapa cepat dia pulih. Atau dia merusaknya dengan cepat. Bab 2009. Sang penghancur meninggal. Pada saat ini, Destroyer terluka di dalam dan di luar, dan tidak bisa lagi menahan serangan kuat Ye Junlin. Hanya untuk disembelih. Boom, boom, boom. Ye Junlin meninju wajahnya. Ye Junlin akan malu. Meskipun dia telah menangguhkan animasi pada awalnya, Ye Junlin ingat pukulan yang dipukul oleh anak ini padanya. Sekarang dia ingin membayar kembali satu persatu. Tidak, dia ingin membayar kembali 2 kali lipat. Dong dong dong. Tinju Ye Junlin menembak dengan kecepatan senapan mesin. Dan dalam sekejap, ribuan pukulan menghantam wajah Destroyer. Kecepatan di mana dia pulih dan sembuh benar-benar tidak bisa mengimbangi. Wajahnya berdarah, hampir terkoyak oleh Ye Junlin. Kekuatan tinju juga menyebar ke seluruh tubuh, dan retakan muncul di tubuh. Pada hari itu, dia mengembalikan semua yang dibawa Destroyer kepada Ye Junlin. Penghancur sedang sekarat, memandang Ye Junlin dengan lemah, dan bertanya dengan gemetar, "Kamu? Siapa kamu? Bagaimana menurutmu?" Suara itu jatuh, dan Ye Junlin kembali ke wajah aslinya. "Apa? Kamu? Ye Junlin?" Melihat Ye Junlin masih hidup, Destroyer adalah yang paling mengejutkan. Karena dia membunuh Ye Junlin, dia menghancurkan tubuh Ye Junlin. Sekarang orang ini berdiri di depannya hidup-hidup. Semua orang terkejut. Tidak, mustahil. Aku tidak percaya. Bahkan otak Super Destroyer pun tidak mau percaya bahwa semua ini benar. Ini terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa percaya. Ye Junlin tidak bisa hidup. Tubuhnya juga benar-benar hancur. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Ye Junlin tampak begitu hidup. Wah, kakekmu punya banyak trik. Itu hanya untuk membuatmu bangga untuk sementara waktu. Aku ingin membuatmu bangga untuk sementara waktu. Tapi aku tidak menyangka kamu akan menembak sendiri. Mata Ye Junlin berkilat membunuh. Maksud? Sang penghancur terkejut. Sudah merasa bahwa dia akan mati. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan di depan Ye Junlin. Puff. Dia menunjuk dahi Destroyer. Boom, boom, boom. Satu demi satu, Qi Jin menembus ke dalam tubuh. Buat gemuruh. Kaca. Kaca. Garis-garis energi ini sebenarnya mengandung banyak garis. Ledakan di tubuh Destroyer. Dalam sekejap, ratusan kekuatan pecah dan meledak di tubuh Destroyer dengan momentum kehancuran. Boom, boom. Pada akhirnya, tubuh Destroyer terkoyak, meledak total, dan menghilang di tempat. Bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Setelah melakukan semua ini, Ye Junlin tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka mereka akan mati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan Destroyer di sini. Kuncinya tepat. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi sebelum Destroyer. Setelah menyingkirkan Destroyer, Ye Junlin melanjutkan perjalanannya ke Pulau Jingang. Bagaimana situasinya? Bagaimana situasinya dengan Destroyer? Mengapa Anda kehilangan kontak? Cepat pulihkan komunikasinya. Saya ingin pembaruannya. Richard sudah cemas. Bahkan jika sekarang menjadi inti dari laboratorium dewa, penghancur tetaplah orang yang cakap. Dia tidak ingin ada yang salah dengan Destroyer. Dia bahkan memiliki ide yang buruk, untuk memulai kembali rencana pembangunan Tuhan 30 tahun yang lalu dan membentuk kembali Destroyer. Bagaimanapun, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Destroyer. Tidak dapat menemukannya. Menghilang. Penghancur tidak dapat dihubungi sama sekali. Kami tidak dapat menentukan lokasi pasti dari penghancur, apalagi apa yang terjadi padanya. Di laboratorium, bawahan Richard juga panik. Tidak dapat menemukannya sama sekali. Tidak mungkin. Apakah Liziran sekuat itu? Itu perusak. Perusak yang membunuh Ye Junlin. Semua orang tercengang. Richard merenung. Mungkin aku benar-benar meremehkannya. Dia mungkin sangat kuat. Kabar Destroyer telah. Bab 2010. Wanita yang dicari Liziran. Richard tampak bersemangat dan berseru. Apa? Ada kabar. Cepat. Dia juga lega. Bagus, ada berita tentang Destroyer. Aku hampir mengira dia akan mengalami kecelakaan. Hampir semua orang yang hadir menghela nafas lega. Destroyer punya berita. Tapi, pria itu ragu-ragu dan berkata, itu hanya berita buruk. Saya baru saja menguji chip Destroyer, dan kebetulan dia tidak lagi memiliki fluktuasi hidup. Dia sudah mati. Hampir setiap anggota laboratorium dewa akan memiliki chip khusus yang ditanamkan. Tidak hanya untuk melihat apakah Anda masih hidup, tetapi juga untuk menemukan, mendeteksi bahaya, dan fungsi lainnya. Baru saja orang ini mendeteksi bahwa chip tidak memiliki umpan balik dari sinyal fluktuasi kehidupan apapun.
Boom. Berita itu menghantam puncak dengan guntur. Dan semua orang yang hadir tercengang. Mati. Penghancur sudah mati. Kamu yakin? Tanya Richard. Hal yang sama berlaku untuk data yang dikirim kembali dari markas. Konfirmasi. Penghancur sudah mati. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar berita yang tepat. Ada keheningan di laboratorium. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Liziran akan begitu kuat. Penghancur sebenarnya sudah mati. Seberapa kuat Liziran? Bahkan satu-satunya orang yang berhasil dalam rencana pembangunan Tuhan, Sang Penghancur, mati. Tidak. Hancurkan bagaimana pemulihan dan kemampuan penyembuhan tubuh korban yang begitu mengerikan bisa mati. Tiba-tiba seseorang mengajukan pertanyaan. Tidak. Penghancur bukanlah dewa, tetapi manusia. Jika lawannya begitu kuat sehingga dia bahkan bisa melumpuhkan tubuhnya, bagaimana dia bisa hidup? Suara Richard terdengar. Ayo, blokir semua berita kematian Destroyer dulu. Jangan menyebar. Richard menghela nafas. Sepertinya aku meremehkan kecelakaan eksperimental. Tapi sekarang orang biasa yang membunuh dewa pertama kali menyapu kekuatan utama di Pulau Timur. Jika berita Destroyer dibunuh oleh Liziran menyebar lagi, apakah itu bagus? Dampak kematian Ye Junlin hampir hilang. Di sisi lain, Liziran dan yang lainnya berpikir bahwa penghancur telah benar-benar melarikan diri. Selain itu, pihak Richard memblokir berita bahwa penghancur kematian telah meninggal. Mereka tidak tahu lagi. Wenlei, aku ingin mengunjungi Pulau Jingang. Aku ingin mendengar apa yang dikatakan wanita itu tentang Ye Junlin. Wanita itu secara alami merujuk pada He Qingsui dari keluarga Raja Judi. Sekarang semua orang tahu bahwa Ye Junlin mati dalam pertempuran untuk He Qingsui. Jika bukan karena He Qingsui, Ye Junlin setidaknya akan hidup. Tapi Liziran tidak menyalahkannya, tetapi ingin mendengar tentang Ye Junlin di saat-saat terakhir di mulutnya. Selama waktu ini, Liziran telah menerima kenyataan bahwa Ye Junlin meninggal. Hanya ada satu pikiran di benaknya, balas dendam. Junjun memiliki bakat yang kuat dan dilindungi oleh Tian Chefu, jadi sama sekali tidak ada masalah untuk mengkhawatirkannya selamanya. Dia tidak khawatir dan bisa melepaskan dan membalas dendam. Tapi sebelum itu, dia ingin pergi ke tempat Ye Junlin meninggal. Oke, kami akan menemanimu. Wenlei dan Zhou Nanyan harus mengikuti karena takut akan kecelakaannya. Segera, ketiganya pergi ke Pulau Golden Harbor. Segera setelah itu, Ye Junlin pertama kali tiba di Pulau Jingang. Keluarga Raja Judi telah berubah menjadi manor. Di villa tertentu di manor, He Qingsui telah mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Kecuali reaksinya ketika dia mendengar dewa pembunuh biasa menyapu Pulau Timur. Di lain waktu, dia berbaring di tempat tidur. Tidak bangun sama sekali. Nona, seseorang mencarimu. Pada saat ini, seorang pelayan datang. He Qingsui tidak menanggapi sama sekali. Nona, orang ini mengaku sebagai bawahan Tuan Ye, dan dia ingin bertanya tentang beberapa situasi. Dia mengatakan bahwa ada acara penting. He Qingsui hanya bereaksi ketika dia mendengar ini. Biarkan dia masuk. Segera, pelayan itu masuk dengan satu orang. Itu adalah Ye Junlin yang menyamar sebagai Yi Rong. Bersambung.